Sekali lagi selamat Paskah Bapak Ibu, Tuhan bangkit. Mari setiap kita berkata haleluya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sejak hari Minggu sampai hari ini kita berperayaan. Kita berpesta, kita merayakan hidup yang ditebus, hidup yang dimenangkan. Tahukah kita, Tuhan senang atas setiap perayaan-perayaan kita yang mengucap syukur. Tapi Tuhan jauh lebih senang jika setiap pengucapan syukur kita disertai dengan pertobatan. Tanpa pertobatan, perayaan hari ini hanya akan menjadi seremonial belaka. Tidak ada artinya apa-apa. Sebab Tuhan suka kita berpesta, kita berperayaan karena kita mengucap syukur. Tapi lebih dari itu, Tuhan mau kita hidup dalam pertobatan. Maka mari kita merenungkan bersama kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus, supaya perenungan ini membawa kita benar-benar kenal Tuhan dan bersungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, sehingga buah-buah pertobatan itu dapat kita hasilkan, kita rasakan bersama di hidup kita, termasuk di dunia kerja. Ada amin? Jika Yesus benar bangkit, hidup dan menang, kita sedang menyaksikan kuasa besar yang tiada tandingannya, hebat dan luar biasa. Tapi jadi pertanyaan, jika Yesus benar berkuasa hebat dan besar, Dia menang atas maut, bangkit dan hidup, kenapa orang percaya, orang beriman masih saja mengalami penderitaan? Kenapa Tuhan tidak membebaskan kita dari penderitaan dengan kuasanya yang hebat dan besar itu, supaya kita yang beriman kepadanya bisa hidup senang sepanjang masa sampai akhir hayat? Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam perjalanan percaya kita, di hidup beriman kita, ada waktu-waktu dalam hidup ketika kita menyaksikan gumul datang bertubi-tubi. Yang satu belum habis, satunya sudah tiba. Yang satu belum selesai, satu juga tidak kunjung kelar. Kadang beban membuat kita merasa kosong dalam hidup, dan gumul menekan kita begitu kuat. Mungkin kita akan bertanya, di mana Yesus yang kita percaya, yang bangkit dan hidup, yang kuasanya besar dan hebat itu? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan hari ini sedang menunjukkan kepada kita kuasanya yang besar dan hebat, tapi juga kasihnya yang tulus, yang mengampuni. Kita tidak sedang berbicara tentang penderitaan yang otomatis hilang, tidak. Kita bicara tentang Tuhan yang berkuasa menanggung segala kutuk dosa kita, yang kasihnya tulus dan tak terbatas, yang mau memberi hidup baru bagi kita, supaya kita selamat, supaya kita tidak binasa, tapi kita memiliki hidup yang kekal. Dia tidak bicara tentang penderitaan yang simsalabim terhapus hilang, tapi dia bicara tentang segala sesuatu yang dapat kita pikul bersama Tuhan, dan itu memberi kita kemenangan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebab itu Yesus yang kebangkitannya kita rayakan hari ini adalah dasar iman, pengharapan dan kasih kita. Kita sedang menghadapi, menjalani hidup di dunia yang rusak dan penuh gumul, dan Kristus adalah pengharapan kita, iman kita, dasar kasih kita dalam menjalani semua aktivitas kita di dunia yang rusak dan penuh gumul ini. Kristus adalah jangkar hidup kita ketika kita mengarungi perjalanan hidup dengan berbagai gelombang dan badainya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, Paskah yang kita rayakan bicara tentang Allah yang mengasihi kita. Bukan semata-mata tentang Dia yang bangkit dari maut, bukan itu saja, tetapi tentang Allah yang hidup itu mengasihi kita dan memberi kepada kita hidup baru. Masing-masing kita memiliki kehidupan baru di dalam Tuhan. Jadi kalau dalam perjalanan hidup kita bergumul, kita menghadapi penderitaan, ingatlah ini, kita orang-orang yang telah ditebus, kita memiliki kemenangan dalam Kristus, dan bersama Kristus kita punya pengharapan, kita punya pertolongan, kita punya berkat, kita punya kasih karunia, kita punya sumber hidup. Kita tidak menyerah karena kita punya Tuhan.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5 membawa kita merenungkan 3 hal. Pertama, bahwa kebangkitan Kristus memberi kita hidup baru, sebab itu kita punya kesempatan, selalu ada kesempatan. Kita punya kasih karunia di tengah gumul beban yang paling menekan, keadaan paling kelam sekalipun, selalu ada kasih karunia Tuhan. Dan bahkan di tengah penderitaan paling sakit, kita orang-orang yang telah diselamatkan. Kita punya hidup baru di dalam Kristus. Kita punya kesempatan, kita punya kasih karunia, kita punya keselamatan. Karena itu jemaat Tuhan, jangan hidup dengan cara-cara yang lama. Ini pesan firman. Karena kita telah dibaharui, kita dijadikan Tuhan baru dan berharga. Maka jangan hidup dengan cara-cara manusia lama. Kata istilah manusia lama adalah gambaran tentang kehidupan dalam dosa. Jangan berpesta, berperayaan tentang hidup baru yang ditebus oleh Tuhan, tapi praktek kita sehari-hari dalam kerja, dalam keluarga, dalam pergaulan, dalam semua aktivitas, kita hidup seperti orang-orang yang mati, yang binasa, yang tidak punya Tuhan. Yang kalau di tengah pergumulan menyerah, khawatir, takut, penuh beban, tidak bersyukur lagi. Tapi juga yang di tengah kesenangan lupa diri, lupa Tuhan, asik dalam dosa. Ingat ini, kita telah dibaharui. Tapi jika kita tetap hidup dalam cara-cara yang lama, mempraktekkan dosa, hidup asik dalam kesesatan, maka sia-sialah pengorbanan Tuhan. Bukan Tuhan yang tidak menolong kita, bukan, tapi kita yang menyia-nyiakan kesempatan dari Tuhan. Bukan Tuhan yang tidak berbelas kasihan bagi kita, bukan, tapi kita yang membuang sia-sia kasih karunia Tuhan. Karena itu, mari tinggalkan cara hidup yang lama, buang dosa. Mungkin orang akan berkata, aduh pendeta, kalau tanpa gumul, tanpa penderitaan, tanpa masalah, tanpa beban, mungkin akan lebih mudah ikut Tuhan. Bukankah banyak kali kita menyerah dalam perjalanan iman kita menyerah, kita kalah karena tekanan, gumul dan masalah. Mungkin kalau tidak ada yang susah-susah itu, lebih gampang ikut Tuhan. Benarkah Bapak Ibu, benarkah? Semua jadi lebih gampang saat kita tidak punya gumul. Fakta hidup menunjukkan ada banyak orang lulus ujiannya ketika diuji dalam kesukaran-kesukaran hidup. Dan ada banyak yang kalah dan gagal ketika ujiannya datang dalam bentuk kesenangan. Ada yang mengkhianati Tuhan saat sedang menyebut dirinya Kristen. Ada yang tidak menyembah Tuhan justru saat dia sedang memimpin penyembahan umat. Ada yang tidak melayani Tuhan justru ketika dia sedang sibuk-sibuknya di dunia pelayanan. Ada yang tidak berbakti pada Tuhan ketika dia sedang mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Ada banyak orang Kristen yang justru jatuh ketika dia dibawa Tuhan untuk menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan. Karena itu perhatikan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup tidak akan lebih mudah hanya karena kita tidak bergumul. Perjalanan beriman kita tidaklah lebih mulus hanya karena kita tidak punya tantangan, tidak. Ada banyak orang sekali lagi yang justru tidak melayani Tuhan ketika dia sedang sibuk dalam pelayanan. Banyak program kerja, banyak program gereja dilakukannya, tapi dia tidak melayani Tuhan. Karena kenapa? Karena hatinya jauh dari Tuhan, hubungan pribadinya dengan Tuhan rusak. Ada banyak orang yang kegiatan-kegiatan pelayanan dia terlibat, tapi masuk dalam penyembahan dengan Tuhan dia lalaikan. Ada banyak yang memimpin penyembahan umat saat hatinya tidak menyembah Tuhan. Tuhan tahu membedakan mana kesalehan yang sejati dan mana kefasikan yang kita bungkus dengan berpura-pura saleh. Tuhan tahu mana bunga yang betul-betul harum, mana yang cantik, yang bagus tapi plastik. Tuhan tahu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak bisa berpura-pura baik di hadapan Tuhan. Kita justru teruji saat kita di tengah kesakitan, gumul, beban, lalu kita tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan, mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Yang hatinya bukan cuma dekat, bukan, tapi melekat dengan Tuhan.
yang terhubung hidupnya dengan Tuhan. Tuhan tahu bagaimana kita berjalan bersama Dia. Karena itu saudara-saudara, iman itu bukan tentang berapa banyak susah atau senang yang kita dapatkan dalam hidup, bukan. Tapi tentang bagaimana kita bertekun, taat dan setia kepada Tuhan, meninggalkan kehidupan lama kita, kebiasaan dalam dosa, dan menikmati hidup baru bersama Tuhan. Kesempatan, karunia, keselamatan kita hargai, kita gunakan, kita betul-betul dekat dengan Tuhan. Ingat ini jemaat Tuhan, tidak ada berkat yang tidak bisa Tuhan berikan, tidak ada. Sembuh, sehat, makan, masa depan indah, apalagi semua yang kita sebut berkat yang kita inginkan, tidak ada yang tidak dapat Tuhan berikan, tidak ada. Tuhan sanggup memberikannya, tapi Dia bekerja menurut cara dan waktunya. Ingat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada susah yang tidak bisa Tuhan tolong, tidak ada. Air mata kita, luka hati kita, luka batin kita, kesakitan kita, lembah kelam yang kita tempuh, tidak ada yang tidak bisa Tuhan tolong. Tuhan sanggup menolong kita. Mungkin Bapak Ibu bilang, aduh kenapa saat butuh tidak terlihat juga, doa seulang-ulang tidak terjawab, waktunya panjang. Karena sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah bekerja menurut caranya, menurut waktunya. Dia tidak pernah terlambat dan Dia tidak pernah lalai. Tuhan membawa kita dalam perjalanan hidup bersama Tuhan. Karena itu Tuhan mau kita betul-betul ditempa, dibentuk untuk jadi pribadi yang baru di dalam Tuhan. Bukan hanya penikmat kasih karunia, tapi menjalani hidup dengan cara yang lama, bukan. Tapi Tuhan mau kita dibawanya dalam perjalanan yang betul-betul berproses dengan Tuhan. Kalau kita berseru, Tuhan ini sakit. Saya suka kalimat ini saudara-saudara. Kalau kita diizinkan Tuhan masih merasakan gumul dan sakit dalam hidup, itu tandanya bahwa kita benar-benar makhluk hidup. Bapak Ibu kalau tendang meja, biar tendang ulang-ulang, meja tidak akan pernah berteriak kesakitan. Kalau kita yang merasakan sakit, iya kita makhluk hidup. Kalau kita di bawah Tuhan masih bisa merasakan sakitnya orang lain, itu tandanya bahwa kita menjadi manusia. Ada banyak orang yang dia rasa sakitnya, tapi dia tidak rasakan sakit orang lain. Dia bisa merasakan perasaannya, tapi dia tidak bisa berempati dengan orang lain. Karena itu ada banyak manusia hanya sekedar menjalani hidup sebagai makhluk hidup, tapi tidak menjalin manusia yang memanusiakan orang lain. Pasca perayaan ini mengingatkan kita, kita manusia baru. Kita orang-orang yang ditebus. Maka kalau kita dibawa Tuhan menjalani hari-hari hidup yang penuh dengan gumul dan kita merasakan sakit itu, Tuhan sedang membawa kita menjalani hidup sebagai manusia yang memang yang punya perasaan. Maka di hidup baru itu jadilah orang-orang yang dibaharui oleh Tuhan. Jangan menyakiti orang lain hanya supaya kita menikmati hidup kita. Sebab kalau kita tidak berperasaan, kita menyakiti orang lain, mengambil hak orang, merampas punya orang, apapun itu, melukai sesama kita. Kita cuma makhluk hidup. Kita bukan manusia yang bisa hidup bersama manusia lainnya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perenungan ini mengingatkan kita supaya kita punya empati, kita punya kepekaan, kita punya roh dalam diri yang bekerja, sehingga kita tidak melakukan dosa terhadap Tuhan, juga terhadap sesama kita. Kedua, bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kebangkitan Kristus menyadarkan kita punya warisan dari Tuhan. Kita diangkat sebagai anak-anak Allah dan kita menjadi penghuni kerajaan sorga sebab kita memiliki warisan hidup kekal dari Tuhan. Warisan kekal ini istilah yang menggambarkan bahwa keselamatan yang dari Tuhan itu tidak punya masa kadaluarsanya, tidak punya. Dia tidak akan layu sekalipun di tengah gumul dan beban. Dia tidak akan pernah berkurang kadarnya hanya karena kita di tengah tekanan dan kesulitan. Dia tidak akan pernah habis. Sepanjang masa, sepanjang hidup kita memiliki warisan kekal dari Tuhan, yaitu hidup yang ditebus, hidup yang dimenangkan. Karena itu, mari hidup dengan mengejar kekekalan itu.
Ada banyak orang menyukai warisan, tapi dalam bentuk materi, harta benda, tanah, kekayaan-kekayaan lainnya. Warisan-warisan ini menyenangkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita punya dan mewariskannya pada anak-anak kita, boleh asal punya. Kalau tidak punya, jangan ambil orang punya. Kalau kita punya dan mewariskan harta, materi kepada anak cucu kita, boleh-boleh saja. Tapi perhatikan ini, ada banyak anak-anak yang justru putus hubungan darahnya hanya karena warisan materi. Kakak adik selesai persaudaraan di pengadilan karena masalah tanah, masalah ruang. Ada saudara yang kemudian menyangkal saudaranya karena batas tanah, karena bicara tentang kekayaan materi. Ada banyak orang yang justru jatuh dalam dosa karena warisan materi itu. Yang jadi perenungan bagi kita hari ini adalah, kalau kita mengejar materi, kita mengejar kekayaan, kita mengejar apapun dalam hidup, adakah yang kita kejar itu akan bertahan melewati kematian atau tidak? Semua yang kita kejar di hidup hari ini untuk bisa menjadi warisan bagi diri kita, tapi juga bagi keturunan kita, adakah yang kita kejar, kita kumpulkan, kita perjuangkan mati-matian hari ini? Akankah itu bertahan melewati kematian? Sebab kalau itu bicara tentang kekayaan materi, itu bicara tentang fisik, Bapak Ibu jemaat Tuhan, maka semuanya akan selesai saat kita menutup mata. Tidak ada orang yang saat dia mati, dia bawa semua. Tidak ada. Bahkan kalau kita mati, tanah kecil, di peti, bahkan peti paling mahal pun, kuburan paling mahal pun tidak akan kita nikmati. Semua selesai. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, perenungan ini mengajak kita semua untuk mari mengejar hidup bersama Tuhan, sehingga warisan hidup kekal itu benar-benar menjadi milik kita. Kita pertahankan, kita jaga. Anugerah selamat betul gratis dari Tuhan, cuma-cuma, betul itu betul. Tapi anugerah yang gratis bagi kita dibayar mahal oleh darah Kristus, dibayar mahal oleh pengorbanan Tuhan. Jadi yang gratis itu, yang cuma-cuma itu harus kita jaga supaya kita tetap berjalan dalam anugerah selamat. Kalau kita sia-siakan karena kehidupan lama, kehidupan dalam dosa, maka tentu saja kita yang rugi, kita yang kehilangan berkat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita tidak boleh mengukur diri kita berdasarkan materi yang kita punya. Ini tentang jabatan, ini tentang kekayaan, ini tentang pengakuan, bukan. Sebab nilai diri kita tidak ditentukan oleh berapa banyak yang kita kumpulkan dalam hidup, tidak. Nilai diri kita terukur dari berapa banyak kita memberi dampak, memberi faedah, memberi manfaat dalam hidup bersama orang lain, dalam hidup bersama Tuhan. Karena itu jangan jadikan materi sebagai standar hidup untuk diakui oleh dunia. Walaupun kita betul ada di dunia kerja, betul di tempat ini kita bekerja, kita mengumpulkan, kita mengejar untuk sesuatu yang memenuhi kebutuhan hidup, betul. Tetapi jangan hanya hadir di sini untuk meraih keuntungan-keuntungan materi, sebab itu bisa mengaburkan motivasi hidup beriman kita. Ini tempat kita berkarya, ini tempat kita memuliakan Tuhan. Maka di sini hidup kita terukur dari apa yang kita beri, karya yang kita hasilkan, menjadi berkat bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi negara, bagi daerah ini, bagi orang-orang yang hidup bersama kita, termasuk rekan-rekan kerja kita. Di sini kita harus hadir sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Kita membawa kasih Kristus, kita hadir untuk menjadi alat berkat Tuhan. Jangan sampai kita tidak lagi menjadi pembawa damai sejahtera, tapi kita justru menjadi pembawa malapetaka. Yang ironi Bapak Ibu Saudara-saudara adalah ada banyak orang ingin hidup di sorga, tapi praktek hidup di dunia justru mempraktekkan cara-cara hidup yang di neraka. Ada banyak orang yang seperti itu. Saya mau bilang seperti ini kepada kita semua. Kalau hidup di dunia kita hidup seperti orang-orang yang mau ada di neraka, maka jangan pernah bermimpi kelak kita masuk surga. Tidak akan. Coba bayangkan, kita kalau membaca Alkitab, yang kita tahu tentang surga adalah hidup yang penuh damai sejahtera, hidup yang tenang, hidup yang memuji Tuhan, hidup yang melayani Tuhan, hidup bersama Tuhan.
Lalu kalau di dunia ini kita tidak mau melayani Tuhan, bagaimana kita bisa di sorga untuk melayani Tuhan? Di sini saja kita tidak terlatih melayani Tuhan. Di sorga itu tentang hidup yang bersekutu dengan Tuhan. Lalu kita yang di dunia jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Ibadah saja sibuk, pendeta saya sibuk, ada banyak proyek, ini kejar target, ini sudah mau triwulan pertama sudah habis, saya sudah mau menuju semester 2, itu banyak sekali pendeta, saya tidak punya waktu untuk ibadah. Kita tidak mau dalam persekutuan dengan Tuhan di hidup hari ini. Bagaimana bisa kita berharap ada di sorga dalam persekutuan dengan Tuhan? Kita tidak terlatih untuk itu, kita tidak layak. Di sorga itu tentang hidup dalam damai sejahtera. Di sini kita bertengkar, kita marah-marah, kita penuh kepahitan, kita tidak layak di sorga. Bagaimana kita bisa mau hidup dalam keadaan sorgawi itu kalau sehari-hari hidup kita justru rasanya ada di neraka? Di rumah tangga suami istri hari-hari berkelahi, hari-hari bakalai, hari-hari baku marah. Nggak usah pikir-pikir sorga Bapak Ibu, kalau hari-hari sama di neraka. Kalau di hidup hari ini kita yang pembenci, kita yang kepahitan, kita yang penuh dengan dendam, lalu berharap di surga nanti, biar di dunia ini susah karena kepahitan, padahal nanti di surga saya tenang, saya damai sejahtera. Kita tidak layak di surga. Hidup hari ini kita sudah hidup sebagai orang-orang di neraka. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang damai sejahtera di keluarga, damai sejahtera di tempat kerja, damai sejahtera di hidup, maka Tuhan mau supaya kita menjadi alat Tuhan yang membawa damai itu dalam persekutuan dengan orang lain. Ini bukan bicara tentang sorga nanti kalau Tuhan sudah datang kedua kalinya, bukan. Ini bicara tentang hidup hari ini. Kita anak-anak sorga, kita anak-anak Tuhan yang membawa kehidupan sorgawi dalam persekutuan dengan orang lain. Saya tidak menemukan ayat Alkitab kalau di sorga boleh nada-nada tinggi, nggak ada. Jadi kalau di sini bercerita kasar, keras, nada-nada tinggi, mungkin di neraka tempatnya. Tidak ada cerita tentang di sorga orang yang berebut jabatan, orang yang saling menjatuhkan, yang muka dua, yang suka menjilat. Belum ada kesaksian Alkitab yang bercerita tentang itu. Mungkin di neraka tempatnya. Jadi kalau hari ini kita mempraktekkan hidup yang demikian, kita tidak layak untuk hidup sorgawi. Kita ditebus Tuhan, bukan untuk masuk neraka, bukan. Kita ditebus Tuhan untuk punya hidup baru, hidup hari ini bersama Tuhan, hidup di masa depan bersama Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, perenungan ini membawa kita mari memeriksa diri, ada dalam perenungan-perenungan, supaya kita betul-betul mempraktekkan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Hari ini lakukan bagian kita seperti kita ingin hidup di sorga. Mungkin Bapak Ibu bilang, pendeta, di sorga tidak ada penderitaan, di sini masih banyak. Maka itu yang Tuhan bilang, sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Itu bagian kita. Tidak boleh tidak. Orang Kristen harus mau menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan ikut Tuhan. Tapi ini sulit, iya betul sulit. Maka hiduplah dalam pengharapan, dalam iman bersama Tuhan. Bapak Ibu tahu tadi dipraktekannya di fragmen tentang perempuan-perempuan yang datang di kubur Yesus dan menyaksikan kubur Yesus setelah terbuka, Yesus bangkit. Kalau kita membaca catatan Injil Yohanes pasal 20, dikisahkan Maria Magdalena tiba lebih dulu, pertama sampai di sana. Lalu ketika dia melihat pintu kubur, batu yang besar itu tidak ada lagi, sudah terbuka, maka dia berkesimpulan bahwa mayat Yesus telah dicuri orang dan dia tidak tahu ada di mana. Berlarilah dia cepat-cepat sampai kepada Petrus dan murid yang lain. Lalu kemudian menyampaikan berita itu, Petrus dan murid yang lain pun berlari cepat-cepat menuju ke kubur. Perhatikan catatan Yohanes pasal 20. Murid yang lain larinya lebih cepat dari Petrus. Dia tiba lebih awal di kubur. Tapi waktu dia tiba di kubur, dia berhenti. Dia menjenguk ke dalam lalu menarik dirinya keluar dan berhenti di luar. Petrus tiba di sana. Lalu Petrus masuk, melihat kain kafan sudah tergeletak di lantai, kain peluh sudah tergulung rapi ada di samping. Nanti Petrus sudah ada di dalam sana, murid yang lain ini baru masuk. Lalu dia melihatnya
dan percaya. Begitu catatan Injil Yohanes pasal 20. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kisah ini mau mengajari kepada kita, bicara tentang hidup beriman, bukan tentang siapa yang cepat, bukan. Siapa yang lebih dulu sampai, siapa yang lebih dulu dapat, siapa yang doanya lebih dulu dijawab, siapa yang lebih dulu Kristen, bukan. Bicara tentang iman bukan bicara tentang siapa yang lebih dulu, siapa yang lebih cepat, bukan. Tapi siapa yang berani masuk sekalipun tidak mengerti, tidak tahu, tidak paham, tapi dia berani masuk dalam hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan, melangkah walaupun tidak mengerti. Injil memberitakan nanti somaso solia di dalam, maka murid ini yang tadinya menahan dirinya di luar menjadi percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, begitu hidup beriman kita. Kadang ada begitu banyak hal menahan kita di luar. Kita mulai mempertimbangkan dengan logika, apalagi ini orang-orang eksak yang terbiasa punya perhitungan. Kita mulai menghitung-hitung, kalau begini pasti begitu, kalau di sini pasti di sana, kalau yang ini ya begitu. Kita mungkin punya begitu banyak pertimbangan logika dan kita tidak mengerti cara Tuhan bekerja. Wajar kita tidak mengerti, kita bukan Tuhan. Tapi kalau kita menahan diri kita di luar hanya karena kita tidak mengerti, kita tidak akan mengalami perjalanan iman bersama Tuhan. Tuhan tidak berhenti bekerja hanya karena kita tidak mengerti. Dia tetap bekerja bahkan ketika kita tidak paham bagaimana dia bekerja. Lalu kalau kita mengambil langkah iman, kita tidak tahu, kita tidak mengerti, tapi kita percaya dan melangkah masuk bersama Tuhan. Di perjalanan beriman itulah jemaat Tuhan, Tuhan akan membukakan bagi kita satu demi satu pikiran kita, mata kita, supaya kita mengerti, kita melihat, kita percaya, dan kita dikuatkan. Murid-murid tidak mengerti, tapi mereka melangkah masuk dalam hubungan dengan Tuhan. Maka di perjalanan itu Tuhan menampakkan diri kepada satu demi satu, lalu kepada semua orang. Sebab itu mereka diteguhkan dan mereka bersaksi tentang Kristus yang bangkit, kesaksian yang tiba pada kita di hari ini. Maka jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan tunggu mengerti baru kita berani melangkah dengan iman. Jangan biarkan pertimbangan logika, pertimbangan keadaan, perhitungan materi kita membuat kita tertahan di luar dan ragu-ragu untuk berjalan bersama Tuhan. Kalau kita seolah-olah ada di persimpangan hidup seperti ini, pilih untuk percaya Tuhan, bergantung pada Tuhan, dan beranilah melangkah dalam iman. Apa yang harus kita lakukan saat keraguan begitu besar, kekhawatiran begitu besar? Perkatakan iman kita, perkatakan imanmu. Bapak Ibu tahu perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, Alkitab mencatat dia sudah dari dokter ke dokter, tabib ke tabib, dan dia tidak kunjung sembuh. Lalu dia mendengar tentang Yesus yang tiba di daerahnya. Dia memutuskan untuk percaya dan melangkah. Kata perempuan ini, asal kujama saja jubahnya, aku pasti sembuh. Saudara-saudara, mari kita bayangkan orang sakit pendarahan 12 tahun, pucat, kurus, lemah, itu bayangan saya. Ini 12 tahun pendarahan, kondisi fisiknya pasti lemah. Tidak mungkin dia ada dalam keadaan yang gagah perkasa, tidak mungkin. Ini 12 tahun pendarahan. Saudara-saudara bisa punya dalam kondisi yang ini, yang seperti ini, kita punya pertimbangan banyak. Coba pikirkan, bagaimana kalau sementara maju berjalan pingsan? Alasan ini bisa menahan kita di luar. Loh sudah Jo, nanti kalau pingsan bagaimana di sana? Atau bagaimana kalau di tengah orang banyak lalu tidak ada jalan? Sebab kan dia lemah, dia pendarahan. Kalau tidak ada jalan nanti sia-sia. Alasan ini bisa menahan kita di luar. Sudah Jo, ini kalau tidak ada jalan, pingsan, lemah, bagaimana kalau tidak ada orang yang tolong? Tapi perempuan ini berani melangkah masuk. Lalu ketika dia menerobos orang banyak, dia mendapati jubah Yesus, dia menjamahnya dan sembuh. Bapak Ibu, yang jadi pertanyaan, kapan Tuhan menolong dia? Apakah saat dia menjamah jubah Tuhan? Tidak. Saat dia memutuskan melangkah dengan Tuhan sejak awal. Tuhan yang menolong dia di keadaan yang kurus, pucat, lemah, dia bisa melangkah, Tuhan tolong. Di tengah kerumunan orang banyak, dia bisa menerobos, Tuhan yang tolong. Tuhan yang beri jalan, Tuhan yang buka kesempatan, Tuhan yang kuatkan. Maka dia bertemu Tuhan,
dia menjamah jubah Yesus seperti yang dia imani, maka dia sembuh. Lalu kata Tuhan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saat dia berani masuk dalam hubungan yang lebih jauh, lebih dalam dengan Tuhan, maka dia mengalami perjalanan iman itu yang membawa dia mengerti dan melihat mujizat. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, ini pesan bagi kita semua. Mari melangkah dengan iman bersama Tuhan. Kalau kita tidak mengerti, penuh kekhawatiran dan kecemasan, perkatakan imanmu, perkatakan, Tuhan aku percaya, Tuhan aku mau melangkah, Tuhan aku mau setia. Dan melangkahlah sesuai dengan iman. Tuhan akan membuat kita melihat bahwa dia bekerja, bahkan ketika kita tidak mengerti, dia akan membuat kita paham kenapa dia mengizinkan kita mengalami segala sesuatu. Terakhir, saudara-saudara, firman Tuhan bagian ketiga, Tuhan mau kita merespon. Kebangkitan Kristus mempertegas tentang jaminan perlindungan kasih setia, karunia-Nya yang besar, kehidupan kekal yang Dia anugerahkan. Tuhan mau kita merespon. Kita tidak boleh mendengar berita Paskah, mendengar perenungan-perenungan tentang Paskah lalu berpangku tangan. Oh ya sudah, saya sudah selamat, saya sudah ditebus, saya sudah dimenangkan. Tidak boleh. Tuhan mau kita merespon. Allah sudah bekerja bagi kita. Tuhan mau kita bekerja sama dengan Tuhan. Kita merespon apa yang telah Tuhan berikan supaya kita menjalani hidup dengan benar. Begini kata Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi kalau berita Paskah, kasih karunia Tuhan tidak kita respon, maka sesungguhnya segala sesuatu menjadi sia-sia. Sekali lagi, bukan karena Tuhan tidak memberkati, tapi kita yang tidak mau bekerja sama dengan Tuhan. Apa respon kita? Kata firman kepada para murid juga menjadi bagian kita. Bersaksilah tentang Tuhan. Ini lembaga kerja yang Tuhan izinkan Bapak Ibu ada. Di tempat ini bersaksilah tentang Tuhan. Tentang Tuhan yang baik itu kita harus baik karena Tuhan baik. Bersaksi tentang Tuhan yang kudus itu kita harus kudus karena Tuhan kita kudus. Bersaksilah tentang Tuhan yang benar itu kita harus hidup jujur, hidup benar, hidup tulus karena itu Tuhan yang ada di hidup kita. Tuhan yang kita imani harus nampak di praktek hidup kita sehari-hari supaya orang yang melihat kebaikan kita memuliakan Tuhan yang kita sembah. Jangan ada orang bilang begini, dia pendeta DP hati baik, cuma memang DP muka begitu. DP hati baik pendeta, cuma memang DP mulu begitu. Jemaat Tuhan, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang ini, kalau hatimu baik, mukamu harus baik dong, harus baik. Kalau hatimu baik, mulutmu harus baik, supaya orang yang melihat mukamu, yang mendengar perkataanmu, melihat kebaikan hatimu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dalam Injil Matius, Tuhan Yesus bicara tentang garam dan terang. Kata Tuhan, dialah terangmu bercahaya, supaya orang yang melihatnya memuliakan Bapamu yang di sorga. Supaya kesaksian hidup kita menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Amin.